Ya balik kembali di Q&A, tema kita 80 juta bungkus. Sudah bergabung juga dari Surabaya, ada tersangka kasus prostitusi online yang pekan lalu diringkus oleh Polda Jawa Timur. Bergabung langsung dari Surabaya, dari Polda Jawa Timur, ada Mbak ES, selamat malam Mbak ES. Halo. Halo. Oke, baik. Nampaknya komunikasi kita masih ada sedikit kendala dengan Jawa Timur. Sebenarnya yang ingin saya coba bawa dari sini, dari dialog perbincangan, kita hadirkan juga ada Mbak ES dari Surabaya. Sebenarnya ingin mencari tahu sebenarnya, apa bedanya dengan yang dulu dialami oleh Robi Abbas dan juga ES ini. Mungkin Pak Frans bisa bantu, Pak Frans. Pak, kalau bisa sekaligus Pak Frans, karena Ya. ini pertanyaan kunci sebenarnya. Mhm. Sekaligus nanti kebetulan Pak Frans dikasih kesempatan, boleh saya Boleh, bertanya? boleh. Oke. Sekarang Pak Kepada Frans jawab dulu. Pak Oke. Kabid Humas Polda, ada pertanyaan saya dua yang sangat basic. Pertanyaan pertama, apakah Polda sudah punya video penggerebekan di mana benar nggak bahwa tertangkap dalam selimut? Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini sangat basic. Kenapa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dipaksakan? Itu kan syaratnya harus harus disebarkan. Sedangkan waktu si mucikari sama si cewek WA-WAan, ini ada tamu nih, mau berapa tarifmu? Itu kan hanya berdua doang. Apakah ini Polda sengaja memaksakan 27 ayat 1 agar bisa ditahan? Karena KUH pidana sendiri kan pasal 296 maksimum cuma 1,4 tahun. Pertanyaannya begini, dalam kasus Ariel zaman dulu, saya kebetulan pengacara dari Cutari, saya yang minta Cutari ngaku aja. Karena apa? Karena berhubungan persetubuhan itu bukan merupakan tindak pidana kecuali kalau disebarkan. Dalam kasus Mucikari dan ini kan tidak ada disebarkan, hanya mereka berdua yang tahu. Saya kasih contoh waktu dalam kasus Ariel, ibaratnya kalau saya telanjang misalnya di hadapan 1000 harimau, ya itu tidak akan pornografi. Atau kalau saya sebarkan WA di hadapan 1000 harimau, itu bukan asusila karena memang rasionali daripada tindak pidana asusila dan pornografi adalah melindungi masyarakat. Jadi harus bisa diakses oleh publik. Oke. Pertanyaan saya, ini kan antara mucikari dan si cewek ini kan tidak pernah orang tahu berapa. Kok bisa dipaksakan 27 ayat 1 Undang-Undang ITE? Oke. Terima kasih. Oke, Pak Frans, silakan Pak. Minta waktu sedikit bisa? Penggerebekan duluan Pak, benar nggak di bawah selimut udah dapat nanti, gitu loh? nanti akan ke sana Pak, Bang Hotman. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Memang kita ini menjadi booming dikarenakan ekspektasi publik yang luar biasa terhadap kasus ini. Kami menyadari bahwa Polda Jawa Timur sebenarnya adalah membuka yang namanya prostitusi online ini secara luas. Kenapa dulu tidak Kiko? Ya 500 itu, nggak ribut sedemikian rupa. Kenapa tidak ada juga Komnas juga ke sana? Ini kita buka saja. Kiko itu adalah warga negara Filipina dan kemudian mengelola 500 wanita. Kemudian mengapa prostitusi gay tidak ada yang menyorot? Tetapi ini justru ada yang menyorot dikarenakan memang ada sesuatu di dalamnya. Dan sesuatu itu ternyata ada public figure di dalamnya. Konsen Polda Jawa Timur sebenarnya adalah prostitusi online. Pertanyaan Bang Hotman nanti kita jawab ke sana. Karena Kapolda Jawa Timur di mana-mana ketika beliau menjadi narasumber di seluruh pesantren, salah satu yang targetnya adalah Pak, iki doli tutup. Tapi doli prostitusi online luar biasa banyaknya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Polda Jawa Timur, kita menganggap ini ratusan, bahkan akan nanti kita gelar 145 bahkan menambah lagi nih. Ini menambah lagi karena digital forensik kita sudah bicara sesuai dengan rekam jejak digitalnya itu baru 20%. Ini 20% saja sudah ribut seluruh Indonesia. Nah Pak Bang Hotman yang panelis yang kami cintai bahwa memang ini kita sudah melakukan gelar ya. Tidak mungkin personel kita, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Jawa Timur
dalam hal ini adalah penyidik yang telah melihat kasus ini tidak melakukan gelar dalam perkara ini. Nah kita sudah lakukan gelar dan kemudian 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 2016 itu dikarenakan memang ada upload Bang. Ada upload yang masuk ke mucikarinya dan kemudian saling masuk lagi ke pelanggannya. Ini kan Tapi itu kan private, conversation, private chatting. Tunggu sebentar Bang, saya boleh jelaskan secara komprehensif ya Bang potong lah. Oke. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa digital forensik kita masih bekerja 20%. Ada hal yang belum kita ungkap secara keseluruhan, nanti kalau sudah rekam jejaknya mereka ini akan kelihatan. Nah baru tadi, dari uploadan itu private itu memang dari satu ke satu. Dari satu pelanggan kemudian masuk ke mucikari dan ke yang bersangkutan yang menjajakan. Tetapi ini keluar akhirnya. Akhirnya keluar ke publik, entah siapa yang upload selanjutnya, tetapi ini keluar dan itu sudah kita lihat nanti. Beberapa yang sudah diterima oleh publik, itulah gambarnya. Itu ada Bang, berarti ini sudah masuk di situ. Nah 27 ayat 1 itu dan kemudian 45 adalah ancaman hukumannya. Nah kami menjerat memang dengan undang-undang juga mucikari ini 269 dan 506. Dikarenakan kita lihat bahwa ini sudah dilakukan 2017 sampai dengan sekarang dan berkembang akhirnya kita melihat bahwa ini bukan lagi ini mata pencariannya yang bersangkutan. Dan kita bisa tahan yang bersangkutan karena ini adalah pasal perkecualian Bang. Masukan nanti dari Bang Hotman dan sebagainya karena ini kan sifatnya Bang Hotman ini kan pengacara. Beliau tahu lah ini baru gelar nih kok, baru dini. Kita baru bekerja selama 1 minggu dan publik mengejar kita terus menerus. Sehingga kadang-kadang kita terpeleset jatuh dan akhirnya kita ditegur oleh Komnas Perempuan. Nah ini kadang-kadang kami minta dengan sangat lah kepada seluruh masyarakat Indonesia, biarkan polisi bekerja dulu sebagaimana aturannya. Kalau umpamanya kami dikejar-kejar terus, bagaimana dengan ini? Akhirnya nanti yang muncul keluar adalah tidak komprehensifnya penyidikan ini yang sebagaimana yang diharapkan. Sehingga tadi masukan dari Bang Hotman tadi akan kami sampaikan kepada pimpinan kami bahwa itu akan menjadi sesuatu hal yang nanti kita pertimbangkan. Baik. Nampaknya kita juga sudah kembali terkoneksi dengan ES di Polda Jawa Timur. Boleh saya tanya-tanya ya Pak Frans? Silakan. Dengan ES ya mungkin dari panelis silakan. Ada yang ingin tanyakan? Mas Fad silakan. Tadi saya mau tanya ke Pak Frans Ya. Ke ES dulu, ke ES dulu. Iya, Iya. Surabaya dulu. Sebetulnya tadi sama seperti yang Bang Hotman sebutkan bahwa di sini kan yang menjadi aktor kunci atau yang ada di tengah-tengah seluruh transaksi ini. Jadi kalau kita pakai hukum ekonomi supply and demand yang meng-create semua ini adalah muncikarinya. Nah muncikari ini punya semua data, bukan hanya prostitute-nya, bukan hanya PSK-nya tapi juga penggunanya. Nah apakah saya tidak tahu dalam proses gelar yang sudah dilakukan, dalam proses-proses di kepolisian yang sudah dilakukan, apakah Mbak ES ini sudah juga memberikan daftar siapa saja pengguna jasa para PSK ini dan nanti bagaimana data itu akan diproses oleh polisi. Karena saya juga melihat kepolisian begitu bersemangat ketika mengungkap daftar artis atau model, tapi bagaimana dengan berapa ratus pengusaha bisa dijawab gitu. mungkin, Mbak ES. Pak. Silakan. Itu ngapain? Ya, passwordnya salah Mbak Es. Oke, baik. Terganggu mulu ya. Oke, baik ada gangguan lagi nampaknya. Boleh Ada saya yang nanya, tanyakan, Bu? Mas? Ya, Wahyu? silakan. Saya sebagai Nanti orang dijawab ya, di ES ya, Mas Fad ya. sebagai orang awam nih, nggak tahu siapa yang jawab. Ini kan prosesi online. Maksudnya online-nya seperti apa? Apakah online ini ada aplikasinya, ada websitenya? Kenapa ini disebut prosesi online gitu? Karena saya sebagai pengguna online, Oke. ada websitenya, terus ada bon atau bayarnya pakai e-money atau apa? Saya nggak tahu nih. Pengen tahu lebih dalam. Kenapa disebut prostitusi online? Padahal prostitusi nggak ada yang online atau offline. Ya? Betul. Ini mau ditanyakan siapa nih? Ya maksudnya siapa yang jawab? Mas Robi yang lebih pengalaman? Dibilang online karena kita mungkin via media misalnya WhatsApp kayak gitu. Bisa pakai kuota bayarnya enggak ya? Tapi ini boleh nanya nggak sih, Mas? Iya, silakan Angie. Tadi tuh Mas Robi bilang kalau
sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang lama nih. Kalau kita bilang lama dan itu Sama sudah ya dari zaman iya, Budi ya. Oke. tapi sampai sekarang katanya belum semuanya keungkap. Dan tadi ada grade-grade tertentu yang tidak terblow up sama sekali Betul. bahkan ya. Betul. Sampai sekarang dan kita semua mengakui bahwa itu benar gitu. Apakah ini yang diuntungkan adalah pihak-pihak tertentu karena pastinya tadi saya juga sebenarnya mau nanya sama Mbak ES ini, dia ini merasa untung apa rugi gitu dengan sebagai muncikari yang tidak terlalu di blow up tapi dia mendapatkan keuntungan uang yang oke gitu ya kan. Nah kalau Oke. dari yang pernyataan Mas Robi tadi harusnya ada perputaran uang di sini kan. Oke. Pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Nanti ada pertanyaan lanjutannya Mas, tapi boleh itu dulu tolong dijawab. Oke, Mbak Es sudah tersambung, sekarang mungkin bisa dijawab, sudah bisa dengar tadi pertanyaannya Mbak Es. Silakan. Gak nyambung lagi sepertinya. Bisa Ya, diwakili. halo. Ya, Halo. bisa dengar ya suara dari Jakarta ya. Halo. Iya, bisa. Silakan bisa Sudah, diulang lagi sudah mungkin. dengar. Angie bisa ditanyakan langsung. Oke, Diulang. Mbak Es, apakah sebagai muncikari di sini di permasalahan yang sekarang Mbak hadapi merasa untung atau rugi nih Mbak? Karena apabila dibandingkan dengan VA, nama Mbak itu tidak begitu di blow up dibandingkan dengan VA. Padahal Mbak yang mendapatkan ganjaran hukumnya gitu, tidak hanya sanksi sosial saja. Untung apa rugi nih Mbak menjadi muncikarinya VA atau mungkin artis-artis lain? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Oke, baik. Masih Mungkin ada- biasa lewat WA kali Iya. dengan mucikari ya. Karena online. Nanti kita akan coba lagi untuk memperbaiki komunikasi dengan Surabaya. Mungkin Robi tadi bisa dijawab pertanyaan Angie. Bisa diulang pertanyaannya? Oke, ya jadi gini Mas Robi tadi kan bilang bahwa sebenarnya ini adalah orang-orang lama, Betul. ya kan? Iya. Tapi sampai sekarang berarti orang-orang itu masih ada, belum diciduk atau mungkin sudah ada datangnya dengan kepolisian tapi belum dibuka. Media belum tahu, kami yang awam juga belum tahu. Betul. Pertanyaannya mengapa? Padahal sudah ada dari lama sejak kasusnya Mas Robi gitu. Dan ada grade-grade tertentu yang memiliki nama besar dan juga tidak ada. Kepentingan siapa sih? Siapa sih yang paling diuntungkan di sini? Ini berkaitan dengan mungkin karena dia grade atas harganya mahal. Jadi ada perputaran uang yang luar biasa. Karena saya ada datanya tapi mungkin Mas bisa jawab dulu. Iya. Atau apa alasannya selain uang? Silakan Robi. Mungkin alasannya tidak terblow up mungkin karena mereka korban. Kalau dibilang korban, sanksi hukumnya mereka nggak dapat. Kita sebagai mucikari yang dapat sanksi hukumnya. Ya. Kayak gitu. Tapi Robi setuju nggak bahwa para PSK ini kita kan sekarang persepsinya adalah mereka adalah korban. Sementara pelaku pidananya karena KUHP yang memungkinkannya Betul. juga memang hanya muncikari. Tapi kan dalam kasus VA misalnya menurut muncikarinya para artis ini yang menanyakan Meminta. apakah ada Betul. job dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sebagai mantan mucikari ya sebenarnya nggak fair, harusnya kena semua gitu. Cuma masalahnya sampai hari ini tidak ada undang-undang yang menyatakan pelacuran itu tindak pidana. Betul Bang, Hanya mucikari yang Hanya kena. muncikari yang kena. betul Bang. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah nanti Polda Jatim membuat artis ini sebagai penyertaan. Pasal 55. Mungkin apa agar jadi pelaku utamanya mucikari, Ya. si artis ini sebagai penyertaan, tapi juga si cowoknya. Ya. Karena tidak ada persetubuhan hanya sendiri. Benar nggak Pak Kabid Humas? Itu yang kita juga pengen tertarik. Logikanya seperti itu ya Bang ya? Logikanya karena Ya. kalau hanya main sendiri, namanya main apa itu Mbak? Apa? Apa tadi? Kalau sendirian apa namanya? Main sendiri. Sementara, sendiri ya, sementara tetap ya. kan di pasal 296 dan 506 KUH Gue kena pidana ITE lagi nih masuk internet. disebutkan mucikari mendapat manfaat dari persetubuhan. Berarti harus satu pasang. Oke. Kenapa nggak pernah Polda menonjolkan yang cowok-cowok ini gitu loh? Oke, bisa Betul. tidak Pak Frans dijawab nanti usai jeda berikut ini Q&A akan kembali sesaat lagi usai jeda.